Halo, selamat pagi dulur. Assalamualaikum. Hari ini beberapa minggu ini memang kerjaannya lagi ngerjain genset atau banyak yang request genset. Kalau soundnya mungkin banyak sound-sound yang pendatang baru lagi booming-boomingnya. Wes tidak apa-apa, wes lanjut, nggak masalah. Hari ini kita lagi tetap bahas genset yang kemarin saya bilang bahwa Cumin ini saya ganti engine-nya pakai Cina atau pakai General, merek General. Kita harus ngopel dulu atau kita ngonek dulu karena genset yang original Cumin ini saya keluarin atau mesinnya saya keluarin, saya ganti dengan merek Cina. Oke, kita buka dulu ini. Nah, ini mesinnya udah kepasang dulu, udah saya baut di sini. Semua udah saya baut, ini belum saya bersihkan atau belum saya selesaikan semua, teman. Radiator juga sudah kepasang, kipas sudah kepasang, knalpot juga sudah kepasang. Kalau kita lihat dari depan, penampangnya seperti ini. Ini radiator, knalpot di bawah, ini belum saya lubang yang bagian atas. Dulu lubangnya di sebelah kiri, sekarang pindah di sebelah kanan. Oke, lanjut. Ini sudah saya connect semua. Untuk pangkon radiator saya bikin nempel di bodinya samping kanan kiri karena memang apa ya? Karena memang terlalu tinggi atau terlalu jauh. Jadi saya bikin di sebelah kanan kirinya ini. Oke, kita lanjut dulu untuk pembahasan masalah engine sama dinamonya. Dinamonya sudah kepasang juga. Nah, kita ini nambahin besi atau kita masukkan kerangkanya, nanti kita tambahkan besi bulat itu selebar berapa, 46 cm ya. Ini loh, kalau lebar yang gede ini. Atau housing yang ini kita bikin seperti ini karena beda. Jadi kita ngebor karena jaraknya ini terlalu mepet. Jadi ada yang pas, ada yang lebih ini, ada yang sedikit keluar housingnya atau bautnya housing. Kalau yang pas juga ada yang masuk, ada sebagian juga nggak pas karena terlalu tipis, sedangkan bautnya ini gede. Bawaannya punyanya Cina itu besar. Ini dinamonya merek Stanford 30 kVA. Sudah kita connect. Kita menggunakan baterai 12 volt. Karena baterai 12 volt ini agak drop, jadi saya seri jadi 24 volt. Kita sementara menggunakan solar tangki bawah. Kita nyoba pompa oli ini. Pompa oli ini kalau masih berfungsi bagus, berarti kalau tangkinya di bawah itu tidak bermasalah atau tidak perlu nambahin alat lagi. Nah, ini sudah selesai. Kita udah connect kabelnya min plusnya. Ini sebelah sana, ini sudah kita kopel. Terus sudah kita bersihkan. Oke, lanjut kita mau nyoba bagaimana mesin ini bekerja. Yang terutama kalau kita masang dinamo yang baru, kalau bukan dari pabrik, itu yang bagian sulit itu apa ya? Karena dinamo ini single bearing. Jadi kita harus benar-benar center antara laker yang belakang sama housing yang depan, itu harus center sama roda gilanya. Itu kalau nggak center pasti terjadi gesekan atau dinamo rotornya sama angkernya itu terjadi gesekan. Terus spool yang di dalam itu bisa kebakar karena rotor sama angkernya itu bergesekan atau terjadi kontak teman. Jadi teman-teman kalau untuk merakit model genset single bearing ini diusahakan benar-benar center ya, antara laker yang bawah ini, dinamo ini, sama housing yang depan atau roda gila itu harus benar-benar center. Jadi kalau nanti nggak center, pasti genset itu harus bergetar atau getar gitu. Soalnya posisinya naik turun, atau kalau housingnya nggak lurus itu geter atau keder gitu. Oke, lanjut dulur.
ini sudah kita rakit, yang dinamo juga sudah saya baut, terus yang mesin juga sudah saya baut. Kemarin sedikit saya komplain masalah housingan dari pabrik ya. Kalau dari pabrik itu yang bagian tengah ini nggak ada pangkon mesin. Jadi sempat kemarin saya buka untuk cumin yang pertama itu, rotornya atau angkernya itu bergesekan. Jadi timbul apa ya, bekas bergesekan di angkernya tadi. Oke, lanjut dulurku. Jadi kalau sebaiknya Anda bikin genset model apa ya, single bearing itu di sini kalau bisa dikasih pangkon yang tengah. Yang jadi bahaya dinamo itu, saya bilang bahwa dinamo itu hanya dipegang sama baut 10 kali 6, 10 mili kali 6 itu di pojok-pojok atau di titik segi 6-nya ini. Nah itu kalau baut 10 in yang di 10 mili itu sini patah, itu dinamo akan melengkung ke sini, motor yang sini, mesin yang sini akan turun. Terus akhirnya rotornya itu bergesekan. Jadi teman-teman mungkin kalau saya saran ya, kalau Anda punya genset yang dari pabrik, kalau bagian tengah ini nggak ada sasis atau nggak ada pegangan untuk dinamo single bearing ini, juga akan terjadi bahaya. Karena sebenarnya yang megang itu bukan baut yang ini. Dinamo itu dipegang sama baut yang di 6 titik itu 10 mili itu. Kalau dua patah aja, posisi angker sama rotornya akan bergesekan. Jadi mungkin dulur-dulurku yang belum berpengalaman di masalah genset, mohon setiap paling enggak ya setengah tahun sekali kita harus ngecek baut yang di dalam 10 mili itu harus dicek ada yang patah apa enggak. Kalau terjadi patah, pasti rotornya akan timbul api atau merusak email yang ada di dalam gulungan dinamo tersebut. Jadi bukan yang ini memperkuat dinamo, itu sebenarnya hanya di tengah sini. Ini hanya untuk pegangan di housingnya ini. Sedangkan dinamo ini antara mesin ini itu hanya dipegang sama baut 10 mili kali 6. Kalau sini nggak ada ya, maksudnya saya kalau yang tengah ini nggak ada dudukan, itu antara mesin sama dinamo itu bisa melengkung ke sini, bentuk V begini, karena kekuatannya hanya di baut 10 mili tadi. Oke dulur, ini hanya sedikit saran. Mungkin teman-teman yang belum punya genset, seperti apa sih genset, housing dalamannya seperti apa, kekuatan dinamonya itu seperti apa, ada permasalahan apa tidak. Pasti kalau hanya di pinggir depan, yang mesin depan sama yang di tengah ini nggak ada, hanya dinamo, itu di sini akan terjadi lengkung atau terjadi penurunan secara drastis karena posisi pemakaian. Jadi waktu geter itu baut yang 10 itu bisa lepas, bisa patah. Oke dulurku, ini hanya sedikit pembahasan masalah housing genset. Sebaiknya Anda tetap mengontrol baut yang ada di 6 titik ini karena sangat penting. Tapi kalau posisi seperti yang mesin general ini aman. Jadi dinamo tetap letaknya di sini, mesinnya tetap letaknya di sini. Jadi tetap lurus. Nah, sedangkan kalau yang tengah ini dihilangkan, dinamo itu akan turun karena getaran dari sebuah mesin. Oke, dulurku, kita nyalain seperti apa gensetnya. Nih, 1, 2, kontak, kita starter.
Oke, ini untuk info knalpot belum saya lubang atas karena hanya sedikit mengreview saja masalah genset Cina atau genset mesin Cina ini. Kita ganti merek Yamakoyo. Oke, thank you dulurku. Ini review genset 30 kVA yang mungkin lebih murah daripada originalnya Cumin. Jadi saya hanya memanfaatkan barang-barang yang sudah ada, kita perbaiki supaya bisa dipakai atau lebih awet. Assalamualaikum dulurku.